Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Sarahayati, calon guru penggerak angkatan 10, kelas 10.67 dengan fasilitator Ibu Eko Susanti dan pengajar praktik Bapak Anton Tamal. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bagian dari pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah sangat baik sekali. Terima kasih, Mister, sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang ya terkait dengan persiapan observasi. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa kegiatan praobservasi ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan coaching supervisi akademik, di mana diawali dengan percakapan praobservasi, kemudian nanti observasi, dan ditutup dengan percakapan pasca observasi. Itu ya, Mister. Oke. Kemudian untuk hari ini tujuannya adalah untuk melihat persiapan apa nih yang sudah Mister persiapkan dalam untuk kegiatan observasi nanti. Nah, boleh nih diceritakan apa yang menjadi tujuan belajar yang akan dilaksanakan nanti, Mister? Oke ya, untuk pembelajaran nanti saya akan mengajarkan kelas 10 dan rencananya nanti juga di 10 untuk teknik elektronika industri. Baik. Dan materinya adalah tentang self introduction atau perkenalkan diri sendiri, dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu membuat dan mempresentasikan self introduction atau perkenalkan diri baik secara lisan dan tulisan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan konteks yang diberikan. Itu untuk tujuan pembelajaran. Oke, jadi untuk observasi nanti ada di kelas 10 teknik elektronika industri ya, Mister. Untuk materi pembelajarannya sendiri adalah self introduction dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu membuat dan mempresentasikan self introduction dalam bentuk tulisan maupun lisan. Begitu ya. Nah, kemudian bisa Pak Salim ceritakan area pengembangan apa yang Pak Salim harapkan tercapai di dalam proses kegiatan pembelajaran mengajar nantinya? Baik, untuk area pengembangan berarti di sini saya menitik beratkan pertama dalam struktur kebahasaan atau penulisan, bagaimana dia membuat perkenalan diri. Ya, kemudian setelah itu, setelah dia tahu bagaimana strukturnya, bagaimana kebahasaannya, dia bisa mempraktekkan bagaimana cara memperkenalkan diri dengan baik dan benar. Jadi untuk fokus ke area pengembangan murid itu di ketatabahasaan murid ya, ketatabahasaan terkait dengan self introduction, kemudian praktek pengejaan, pelafalan, speakingnya. Oh iya, betul. Jadi ada dua ya, Mister ya? Ada dua. Ada bentuk tertulis, bagaimana membuat ketatabahasaannya, dan bagaimana dia pelafalannya. Betul. Oke, betul. Nah, kalau dilihat nih untuk kondisi sekarang, Mister lihat sendiri untuk ketatabahasaan maupun pengucapan speaking ya bahasanya, speakingnya peserta didiknya Mister Salim di kelas 10 TI ini, kalau dari skala 1 sampai 10 itu ada di skala berapa, Mister? Setelah saya lihat-lihat, kemungkinan sih masih levelnya skala 5 ya. 5. Karena masih banyak yang belum tahu tata cara bahasa Inggris ya, baik dari pelafalan, cara pengucapan ya, dan apalagi dalam speaking ya, atau bagaimana cara berbicara dengan bahasa Inggris. Karena sekali lagi mereka juga belajar bahasa Inggris dari SD atau bahkan dari TK, tapi
tidak dipakai dalam ya penggunaan atau pengucapan sehari-hari. Jadi hanya teori aja, tapi tidak pernah dipraktekkan, dan akhirnya sampai sekarang ya saya rasa masih jauh sekali untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik. Tadi Mister kan menyampaikan bahwa untuk sekarang ketatabahasaan dan keterampilan speaking di self introduction ini kan ada di skala 5 ya. Berarti kan Mister sudah memberikan assessment awal gitu ya Mister ya. Betul. Sudah memetakan nih sebenarnya kebutuhan peserta didik atau kemampuan peserta didik itu di level berapa. Nah, kemudian nih harapannya nanti setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, harapannya di level berapa nih Mister? Keterampilan ketatabahasaan maupun speakingnya. Speakingnya, yang diharapkan ya dari pembelajaran ini mudah-mudahan sih bisa sampai level 9 atau 10. Oke. Ya. Karena sebenarnya materinya juga tidak terlalu sulit dalam hal introduction atau perkenalan. Sekiranya mereka mau untuk menghafalnya, ya, mau untuk berusaha menghafal dan mempraktekannya, jadi saya pikir bisa ke level 9 atau 10. 9 ya. Nah, untuk level 9 atau 10 ini ada nggak indikator ketercapaiannya dari yang Pak Salim harapkan dari proses pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan? Baik, itu ya. Indikator ataupun mungkin dari rubrik yang saya akan berikan kepada mereka itu ada beberapa hal ya. Yang pertama dari bagaimana cara pengucapannya, bagaimana cara fluensi atau kefasihannya, ya. Kemudian bagaimana juga dia kelancarannya, ya, kelancarannya, dan mungkin dari gesturnya atau gerak tubuhnya ya, itu juga saya perhatikan. Jadi dari 3 atau 4 aspek tersebut bisa jadi bahan acuan saya buat penilaian. Oke, berarti tadi indikator ketercapaian biar bisa dikatakan angka 9 atau angka 10 itu ada pelafalannya ya Mister ya. Betul atau tidak, kemudian kelancarannya, atau ada yang berhenti-berhenti, ada yang sambil mikir mungkin gitu ya. Kan seringnya begitu tuh. Apa sih gitu ya, habis ini apa gitu. Kemudian dari gesturnya meyakinkan atau masih ragu-ragu nih gitu ya. Oke, jadi ada 3 indikator ya untuk mencapai level di skala 9 atau 10. Kemudian nih untuk mencapai skala 9 atau 10 ini apa nih yang sudah Mister persiapkan? Oke ya, untuk mencapai level tersebut, saya sudah mempersiapkan. Mungkin yang pertama saya akan berikan dulu materinya, materi ya mengenai self introduction. Oke, kemudian di dalam materi itu tidak hanya teori, tapi juga kemungkinan saya akan berikan video juga, video bagaimana perkenalan diri, ya. Setelah itu assessment atau lembar kerja ya untuk menambah pemahaman mengenai materi tersebut. Wah, luar biasa sekali nih Mister, sudah mempersiapkan materi sedemikian rupa ya. Tadi saya mendengar ada videonya, kemudian ada yang prakteknya, kemudian tentunya juga secara lisan yang dijelaskan oleh Mister, gitu ya. Jadi kan secara tidak langsung memang anak kan berbeda-beda ya Mister. Terkadang ada anak yang mudah mempelajari sesuatu by melihat langsung. Ada yang mudah belajar lewat mendengarkan gitu, dan ada juga yang bisa mencapai tujuan belajar lewat visual gitu kan, sambil memperhatikan gurunya, mungkin nanti dicontohkan caranya seperti apa self introduction itu. Nah, berarti kan di sini saya sudah melihat kalau Mister Salim sudah memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya, secara konten. Kemudian ini juga tadi Mister menyebutkan ada lembar kerja. Oke, lembar kerja ini nanti yang mengerjakan siapa Mister?
Lembar kerja itu nanti yang mengerjakan siswa, ya. Di dalam lembar kerja itu juga nanti akan saya lihat, jadi dari nilai lembar kerja tersebut menjadi apa namanya pembagian grup gitu. Jadi yang nilainya tinggi, ya, nilainya yang sedang sama rendah, nanti akan saya bagi-bagi. Jadi tidak di dalam satu kelompok itu tidak hanya yang bisa aja, tapi saya campur, ada yang bisa, ada yang sedang, sama yang tidak bisa. Seperti itu. Jadi siswa yang mengerjakan. Siap. Jadi ini mengacu pada tadi ya asesmen awal tadi kan ya. Asesmen awal kan sudah mengetahui apa namanya kemampuan peserta didik, dan nanti di dalam prosesnya akan dibagi-bagi tadi ya Mister ya. Dibagi-bagi, dikelompokkan di dalam satu kelompok terdiri dari 3 kategori ya. Kategori, Yang betul. bisa, yang sedang, dan tidak yang bisa tidak gitu ya. Jadi nanti mungkin terjadi kolaborasi di dalamnya. Yang tidak bisa melihat ataupun bertanya kepada teman yang sudah bisa. Betul. Wah, sepertinya sangat menarik sekali nih, Mister. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana Mister melaksanakan pembelajaran di kelas untuk materi self introduction ini. Kemudian ini, Mister, metode atau strategi belajar apa nih yang akan dipakai nantinya? Metode atau strategi pembelajaran ya. Ini kalau saya rencana di dalam pembelajaran saya ya tadi ya, pertama saya kasih penjelasan atau misalnya saya bilangnya apa tadi ya, ESA ya, atau ESA, engagement, kemudian S-nya study, kemudian yang A-nya itu adalah assessment. Kalau engagement itu diawali dengan bagaimana kita merangkul semuanya, siswa-siswi agar lebih fokus ya di dalam pembelajaran. Kemudian dalam studinya itu adalah sudah mulai pemberian materinya. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah dengan menggunakan assessment atau bagaimana saya menilai mereka dengan memberikan soal-soal. Oke, jadi pertama dibangun dulu tadi ya, dibangun dulu motivasi, semangat. Mungkin pembelajaran yang menyenangkan bisa dikatakan seperti itu. Mudah-mudahan ya, menyenangkan ya, tidak ada yang merasa tertekan. Oke, itu apa ya? Ya memang pembelajaran kan harus menyenangkan ya, Mister ya, biar anak juga nyaman dan merasa dirinya itu dihargai oleh ya guru dan sesamanya. Oke, Mister, sepertinya persiapannya sudah sangat bagus. Amin. Nanti kita akan melihat di dalam kelas. Untuk observasinya di kelas berapa ini, Mister? Insya Allah di kelas 10 teknik elektronika industri. Di kelas 10 teknik elektro ya. Itu di jam berapa, Mister? Kita kelas 10 itu berarti pagi, dari start jam 7 ya sampai jam 9 berarti. Jam 7 sampai jam 9 gitu ya. Untuk di hari Jumat. Siap. Insya Allah nanti hari Jumat kita ketemu lagi ya, Mister. Saya mohon izin untuk mengobservasi nih, melihat rencana yang kita sudah rencanakan bisa diimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran. Insya Allah boleh. Oke, terima kasih banyak Mister Salim. Sama-sama, Tetap Ibu. sehat dan semangat. Ibu juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back again. Selamat datang kembali, kita belajar bahasa Inggris hari ini. But before we study, as usual, seperti biasa, akan ada one leader to lead how to pray in the classroom. Ya, please, who is the leader? Yes, What's your name? my name is Adit. Okay, Adit, come here. Come here. Attention my friend, before we study, let's pray together. By heart, pray begin. Finish. Say greeting to our teacher.
Good morning, teacher. Morning, students. Thank you. Sit down. Okay, now I will call your name one by one. Please say present if you are present. Number 1, Abdurrahman Hadi. Sorry. Elin, I forgot. All right, one. Yep. Abdul Aziz, present. Adi Al-Farabi. Aditya Bagas. Present. Okay. Adrian Wiranata. Okay. Ahmad Mufli. Asauki. Akila Mahesa. Awang Astaguna. Bimo Suryo. Sick. Bimo is sick today? Okay. Damar Jain. Present. Denis Alwansa. Present. Dia Salma. Present. Dirgam Mahya. Present. Fahri Ramadan. Present. Fauzan Mahdika. Present. Gandhi Nopandi. Present. Gustiansa. Present. Ilham Jaidan. Present. Iklab. Okay. Jaki Octaviano. And then Juliansa. Present. Okay. Kasih Putri. Present. Kevin Ferdiansa. Present. Lazuardi. Muhammad Agung Winarto. Muhammad Hosam. Sick. Are you sure? Okay, Muhammad Hosam is sick today. Muhammad Andika, present. M. Jikri Priyanto, present. M. Fikri Fauzan, present. M. Irfansa, present. M. Rafi Ramdhani, present. M. Raga, present. M. Rizky Pahrezi, present. M. Rizky Pahrezi, sorry, present. And Naufal Alam, present. Naufal Azka, present. Nazril Satria, present. Nindya April. Putra Pitran. Putra Ramadan. Okay. Rafael Adrio. Rizky Aditya. Safitri. Safitri Singh. Okay. Sanas, present. Theo Jaki Ilham, present. Windu, present. All right, good. Okay, now before we study, sebelum kita belajar, saya ada buat penyemangat dulu ya. Kita akan clap your hand, tepuk tangan dulu ya. But please stand up, berdiri dulu. Okay, everybody, please stand up. Yep. If I say, jika saya bilang good morning, kalian clap your hand satu kali. Okay. If I say good afternoon, you clap your hand dua kali. If I say good evening, you clap your hand tiga kali. But if I say good night, you will do like this. Okay? Okay, good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Alright, good. One more, sekali lagi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Ada yang salah, Ayo. Gak apa. Good night. Okay, good. One more, sekali lagi. Good morning, guys. Good afternoon. Good evening. Good night. Alright, good. Thank you. Give applause, tepuk tangan. Now you may sit down, duduk lagi ya, biar
tidak terlalu tegang hari ini ya. Kita ada sedikit tepuk tangan lah biar kalian semangat. Oke? Right. Oke guys, today hari ini we would like to kita akan belajar mengenai introducing yourself atau memperkenalkan diri sendiri ya. Saya akan memberikan tujuan pada hari ini dulu ya, tujuan pembelajaran kita ya. Oke. Tujuan pembelajaran, which one? This one. Alright. Okay, number one. Tujuan pembelajarannya adalah diperdengarkan beberapa self-introduction text, atau nanti saya akan memberikan contoh ya, bagaimana secara lisan memperkenalkan diri sendiri ya. Kemudian juga nanti kalian bisa membandingkan struktur teks dan unsur kebahasaannya. Jadi kalian tahu bagaimana unsur kebahasaannya, apa yang digunakan, kemudian strukturnya juga kalian tahu bagiannya. Openingnya kayak gimana, closingnya kayak gimana, kemudian intinya kayak gimana. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyusun self-introduction text lisan dengan bahasa sendiri sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga, kalian mampu mempresentasikan self-introduction text lisan di hadapan kelas dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, disediakan self-introduction text secara tulis. Dan kalian mampu menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaannya secara mandiri. Yang kelima, kalian mampu membuat self-introduction text dengan bahasa sendiri sesuai dengan karakteristik jurusannya. Ya, jadi intinya kalian tahu bagaimana caranya self-introduction atau perkenalan diri sendiri. Dan kalian juga tahu bagaimana bahasanya dan strukturnya guys. Oke? Alright, good. But before that, sebelum itu, I have a question for you guys. Ya, saya ada pertanyaan buat kalian. Number one, have you ever, ya, have you ever met a stranger or a foreigner? Do you know what is the meaning? Pernahkah kamu bertemu dengan stranger? You know stranger? Orang asing atau foreigner, orang asing ya. Kalau orang asing itu apa? Bukan orang alien ya, bukan ya. Orang asing itu apa? Orang luar. Ya, contohnya bule ya. Bule ya. Oke, yes or no? Have you ever met a stranger or foreigner? Yes or no? Yes. Yes, of course. Pernah? Oke, siapa yang pernah? Raise your hand. Siapa yang pernah? Pernah melihat? Pernah. Kemudian, if yes, where do you meet them? Di mana? Where do you meet them? Where? Pantai. On the beach, ya. Oke. How do you talk to them for the first time? Bagaimana kalian ngomong sama mereka pertama kali? Ada yang pernah ngobrol sama orang bule di sini? Belum. Ada yang pernah? Angkat tangan nggak apa-apa. Kalau pernah nggak apa-apa, bilang. Ngobrol sedikit aja gitu ya. Bilang say hey atau hello, pernah? Pernah? Oke, gimana caranya? Saya tanya dia, where you from? Where you from? Awal-awalnya langsung nanya kayak gitu atau pakai hi dulu? Hi sir, where you from juga? Hi sir, where you from? Kemudian dijawab? Dari Belanda. Oh, dia orang Belanda ya. Sampai situ ada lagi? Itu doang. Terus kamu kabur? Oh, thank you ya. Kalian kabur. Oke, terima kasih. Oke, good. Berarti kamu berani ya pengen kenalan ya. Oke, ya nggak apa-apa. Bagus ya. Ada lagi yang pernah ketemu dengan orang bule? Nggak ada? Nggak ada. What's your name? Eka Mahesa. Oh, Eka ya. Pernah ketemu sama orang bule atau foreigner ya, orang asing ya. Di mana waktu itu?
Pantai Carita. Oh ya, Carita Beach ya. Oke ya. Naik motor ke sana. Naik motor. Oh, keluarga ya. Keluarga sendiri ya. Oh iya. Masa keluarganya dia diajak enggak ya? Oke. How do you introduce yourself to others when the first time you meet? Bagaimana kalian memperkenalkan diri kalian sendiri kepada orang lain kalau ketika pertama kali bertemu? Nah, kamu pengen kenalan nih sama orang yang baru ketemu, ya? Gimana caranya pertama kali? Kenalin nih, nama gue langsung kayak gitu ya. Tapi yang sopan ya. Ada yang tahu caranya gimana pertama kali ketemu kalau mau kenalan? Ada? Langsung kenalin diri? Enggak. Tapi say hi dulu, terus apa bilangnya? Langsung my name? Kalau orang baru pertama kali ketemu nih, biasanya gimana? Ya boleh. Let me introduce myself. Ya, langsung minta izin dulu. Boleh nggak nih saya yang memperkenalkan diri sendiri? Seperti itu, ya. Oke. Good, very good. Oke guys, nah sekarang kita akan memasuki materinya ya, yaitu mengenai self introduction text ya. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu ya, apa sih unsur kebahasaan dari self introduction text ya, unsur kebahasaannya ya. Kalian harus tahu unsur kebahasaannya, unsur kebahasaan. Oke. Yep. The first one is about, what is it? Pronouns ya, atau kata ganti orang. That's number one. Number two, about tenses, yaitu simple present, nominal, and verbal. Oke, jadi ada dua ya, pronoun and tenses. And number two is about the structure atau strukturnya. The structure, how many? Three. Number one is opening. Number two, content. Number three, closing. Ya, jadi ini adalah bagian strukturnya. Jadi ada pembukaan, ada content, ada closing. Ya, you know closing? Penutup. Oke, good. Ya, penutupnya seperti itu. Itu adalah bagian yang harus kalian ketahui. Oke, ya. Opening, content, closing. Oke. Right. And as you see on the screen, seperti yang kalian lihat di layar ya, kalau memulai pembukaan, kalian bisa mulai dengan kata hello, hi, good morning, ataupun salam lainnya ya. Jadi kalau dalam dalam opening, kalian bisa menggunakan, kemarin ada good morning, good afternoon, good evening, terus good night boleh nggak? Kenapa good night nggak boleh dipakai dalam pembukaan? Karena untuk tidur ya. Itu untuk kata kalimat berpisah. Jadi tidak boleh menggunakan pembukaan dengan kata good night. Tapi yang digunakan adalah good morning, hi, good evening, good afternoon. Ya. Kalau selamat malam pada malam hari, kita bukanya dengan menggunakan kata apa?
Good evening. Tidak boleh good night. Karena good night itu bukan closing. Itu bukan opening, tapi itu adalah closing atau penutup. Ya, itu yang perlu kalian tahu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kalian adalah bentuk dari kontennya atau isinya ya. Nah, oke. Right, yang pertama adalah dengan nama ya. Oke. Nama bisa diawali dengan perkataan Hi, my name is Najwa Shihab contohnya ya. Atau Hi, I am Najwa Shihab. Nah, kalian bisa menggunakan dengan my name is atau dengan I am cukup. For example, siapa namanya? Adi ya. My name is Adi. Adi apa? Adi Farabi. Adi Al-Farabi. Boleh dengan my name is Adi Al-Farabi. Boleh dengan langsung I am Adi Al-Farabi. Ya, jadi kalian boleh dengan kata my name is atau I am langsung aja. Namanya siapa? Ya. Atau dengan kata seperti ini. My first name is Najwa. Ya. My surname is Shihab. Nah, surname itu adalah surname. Surname. Nah, ini surname adalah nama keluarga. Biasanya kalau nama keluarga ada di depan atau di belakang? Di depan atau belakang? Di belakang, ya. Jadi kalau ditanya, what is your surname? Itu nama keluarganya. Biasanya ada di belakangnya. Kayak misalnya ada Rapi Ahmad. Nah, itu berarti dia keluarganya adalah surname-nya adalah Ahmad. Ya. Kalau ada yang seperti itu ditanyakan, berarti namanya yang di belakangnya yang ditanyakan. Karena kalau di luar negeri, itu biasanya nama di belakang adalah nama keluarga. Ya, misalnya ada Peter Parker. Nah, Parker ini adalah nama keluarganya. Ya, selalu digunakan di kata yang nomor 2 atau di belakangnya. Gitu. Kalau di Indonesia sih masih kurang ya dalam menggunakan nama kedua sebagai nama keluarganya karena tidak disambungin. Biasanya seperti itu, ya. Kemudian ada juga my family name, my last name. Nah, nama last name apa last name? Nama terakhir atau nama belakang, ya, nama belakang. Kemudian my nickname, nama panggilan. Nah, nama belakang, nama panggilan siapa? Ya, my nickname. Kalau kamu nama panggilannya siapa? Awang. Oke, nama asli dengan nama panggilan sama ya. Oke, so your nickname is Awang. Oke, good. Awang-awangan enggak? Enggak ya. Awang-awangan orangnya ya. Oke, yang pertama tadi dalam konten ada nama ya, name. Yang kedua adalah umur, tanggal lahir sama ulang tahun. Ya, umur, tanggal lahir sama ulang tahun. Ya. Kalau umur kalian bisa mengatakan dengan I am 15 years old. I am 15 years old. Oke. Kemudian kalau misalnya dengan lahirnya ya, I was born on November 26, 2001. Nih kalau misalnya dijelaskan tempat tanggal lahirnya, ya kalau dia bahasa Inggrisnya bulan dulu atau tanggal dulu? Bulan dulu, tanggal dulu? Bulan dulu, ya. Tidak mengatakan tanggal dulu tapi bulan dulu. Misalnya, what's your name? What? Rizky. Oke. When were you born? Kapan lahirnya? Tanggal berapa? 30 Maret tahun 2009. Nah, berarti bahasa Inggrisnya jangan 30 dulu, tapi Maretnya dulu. Berarti bahasa Inggrisnya adalah March 30 2009. Berarti March 30 2009. Kalau kamu usianya lahirnya tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Oh, kirain barengan bendera ya. 2008. Berarti bahasa Inggrisnya gimana?
August 17 2008 ya. August 17 2008. Kalau lahir 17 Agustus berarti namanya ada Agus-Agusnya? Nggak ada. Namanya siapa? Agung. Nggak ada ya? Oh, enggak. Biasanya kalau ada yang 17 Agustus namanya ada yang misalnya gini ya. Hudri. Nah itu ada tuh Hudri. Tahu nggak Hudri? Hari ulang tahun Republik Indonesia itu namanya Hudri. Karena tanggal lahirnya 17 Agustus ya. Nanti kalau kalian punya anak tanggal 17 Agustus namain ya sesuai dengan kemerdekaan ya. Tapi jangan namanya jangan tiang bendera, jangan ya. Mentang-mentang naikin bendera namanya tiang bendera, jangan, kasihan. Namanya yang bagus ya. Oke. Kemudian kalau misalnya cuma dijelasin bulan aja sama tahun ya, cukup dengan I was born in November 2001 ya. Nggak perlu tanggal, langsung bulan aja, langsung tahun. I was born in November 2001 contohnya. Kalau mau tahunnya aja, I was born in 2001 gitu. Kalau mau tahunnya aja. Jadi terserah, mau bulannya aja, mau tanggalnya aja, mau lengkap harus ada. Kalau lengkap pakai on. Tapi on-nya jangan 2 ya. Ya. Kemudian ada in juga. Kalau on lengkap, kalau in bisa tanggal sama bulannya, bulan sama tahunnya, atau kalau in tahunnya aja. Kayak saya nih lahir tahun 2010 lah ya. Ya. I was born in 1984. Tahun berapa? 1984. 1984 kalian umur berapa? Belum lahir ya? Belum ada rencana ya orang tua kalian ya? Belum ada ya? Belum ya? Oh, apa? Masih di angan-angan ya? Belum di. Oh, masih kalau orang tuanya ya. Oke. Nah, itu mengenai umur. Oke, yang ketiga tempat tinggal ya. Tadi umur, age. Kemudian tempat tinggal apa? Address ya. Address. Kalau tempat tinggal berarti kalian bisa langsung kayak gini ya. I am from Indonesia. I'm from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Pastilah Indonesia ya. Ada yang bukan berasal dari Indonesia di sini? Enggak ada ya, Indonesia semua. I'm from Bandung. Saya berasal dari Bandung. Ya. I'm from Banten. I'm from West Java, Jawa Barat. Ya. Bisa seperti ini. Atau kalau misalnya where do you live? Kalau tinggal, I live in Margahayu. I live on Margahayu Street. Nah, kalau ada in ada on, beda ya. Kalau in itu singkat, tapi kalau ada on-nya biasanya ada jalannya. I live on Margahayu Street, tambahin nomor biasanya ya. Nomor berapa, RT berapa ya. Nanti kalau mau main jadi gampang ya. Sambil minjem duit 100.000 lah, lumayan ya. Oke. Next, selanjutnya. Ini udah ya. Oke, address sudah. Kemudian hobi. Hobi. Ya. Hobi dan asal sekolah. My hobby is reading. Nah, langsung aja my hobby is reading, ya. Atau misalnya my hobbies are reading and listening to music. Nah, berubah. Yang tadi hobi, kalau hobinya banyak berarti jadi my hobbies are. Ini lebih dari satu. Ya. Misalnya, hobi kamu apa? What is your hobby? My hobby is sepak bola. Playing football. Playing football. Satu atau dua hobinya? One. Kamu hobinya ada berapa? Satu. Dua aja, nggak bisa, tawar. Tuh, satu aja ya. What is your hobby? Mancing. Mancing in English, mancing?
Fishing, ya oke, mancing ya. Biasanya mancing apa? Ikan ya. Oh, kirain mancing yang lain enggak ya? Hobi mancing ya. Hobi yang nggak pernah maju ya. Hobi mancing ya, nggak pernah maju ya. Kalau maju, hobi macam bagus ya, mancing. Berarti kalau misal disatukan antara hobi itu, his hobby are fishing and playing football, dua ya. Dah, hobi. Kemudian lanjut. Cita-cita. Oke, cita-cita. Cita-cita bahasa Inggrisnya apa? Ambition. Ambition ya, cita-cita. Cita-cita bilangnya adalah I want to be a doctor when I grow up. Saya ingin menjadi dokter kalau saya udah dewasa. I want to build a school when I grow up. Saya ingin bangun sekolah ketika saya dewasa. Berarti kurang lebih kuli bangunan kali ya. Oh bukan, ya masa kuli bangunan. Yang punya sekolahnya ya, kepala sekolah. My dream is to become a doctor. Nah bisa juga. Impian saya adalah ingin menjadi seorang dokter. My dream. Kalau saya dulu impiannya mau menjadi seorang pemain sepak bola. My dream is a football player. Pemain sepak bola, ya. Pemain sepak bola kan enak ya. Dapat duit, ya. Terus badannya sehat, ya kan? Pokoknya main bola tapi digaji. Nah, enak ya. Kalian main bola digaji nggak? Diomelin ya? Diomelin. Orang main bola di atas rumah orang ya diomelin, nggak boleh ya. Oke, cita-cita ya. Kalimatnya boleh dengan I want to be, boleh my dream. Ya. Kemudian family tree, ini keluarga ya. Mother, boleh. Kesukaan, like and dislike. Oke, what do you like? Apa yang kamu suka? Apa? Wanita. Sama, ya nggak, ya wajar ya, wajar. Sukanya wanita, jangan laki-laki ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Kesukaan maksudnya dari makanan favorit guys. Ya, my favorite food is bla bla bla. Makanan kesukaannya apa? I like apa, sukanya apa? Misalnya I like oncom, I like tahu apa tahu? Tahu bahasa Inggrisnya apa? Tofu. Tofu tahu. Ya, jadi bahasa Inggris tahu itu tofu ya. Kalau kalian belum tahu. Kalau misalnya ketimun apa? Apa? Bacanya apa nih bacanya? Apa? Kukumber. Kukumber, cucumber. Apa? Cucumber. Cucumber. Ya, cucumber. Yes, I like cucumber. Saya suka timun. Ya, saya suka timun. Kalau apa namanya? Kalau wortel apa? Carrot ya, carrot ya. Kalau cabe? Chili. Cabe-cabean? Nggak ada. Cili-cilian, nggak ada cili-cilian. Foreigner, orang asing ya. Orang asing itu apa? Bukan orang alien ya, bukan ya. Orang asing itu apa? Hai? Rambutan apa? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya rambutan? Rambutan. Rambutan. Rambutan rambutan ya, bukan ya. Itu lebay namanya ya. Ada yang bilang rambutan itu ada rambutnya nggak? Ada. Rambut bahasa Inggrisnya apa? Hair. Nah, berarti dia hair fruit. Ya, hair fruit. Hair rambut, fruit buah. Jadi rambut yang ada buahnya. Terbalik. Buah yang ada rambutnya, ya. Ada yang bilang kayak gitu. Hair fruit. Ya, hair fruit. Bukan fruit hair. Ya, hair fruit. Ya, rambutan. Oke.
Like, dislike, pokoknya banyak ya mengenai dengan kontennya ya. Kemudian ada lagi. Oke, ada have, kata kerjanya do, tapi saya perhatikan adalah pronounnya aja ya. Nah ini, pronoun itu adalah kata ganti ya yang kalian perlu tahu, yaitu misalnya ada kata apa di sini? I, terus you, he, she, it. Ini kalau singular. Singular adalah satu, one, singular. Ya, lawannya adalah plural. Plural. Plural berarti berapa? Lebih dari satu. Banyak. Kalau dua bahasa Inggris itu udah termasuk banyak ya. Walaupun cuma dua, tapi udah termasuk banyak. Jadi kalau kalian bilang, saya mah nggak punya, saya mah punyanya nggak banyak, cuma tiga. Tiga itu udah banyak ya. Kalau satu baru tidak banyak, cuma satu. Ya, itu namanya plural. Kalau dia you satu singular, dia berubah pluralnya sama nggak? Sama. Kamu ya kamu juga. Kalau they tetap they. Kalau he dia satu. Kalau pluralnya menjadi they. Kalau she menjadi they. Kalau it jadi they. Jadi kalau ini satu, ini banyak. Kalau she untuk female ya. Female apa female? Perempuan. Kalau he untuk laki-laki. Kalau it untuk selain manusia. Ya, misalnya hewan, benda. Ya, misalnya meja. Meja digantikan dia. Dia itu maka dianya menjadi it, bukan he, bukan she. Karena dia meja. Ada gajah. Gajahnya diganti dengan dia. Dianya maka berubah menjadi it. Jangan she, jangan he. Karena dia bukan manusia. Gitu. Ya, kalau kamu kan manusia, jangan diganti it. Ya, maksudnya dia jadi it, berarti dia benda. Kalau enggak dia selain benda, apa tadi? Apa? Binatang, hewan, bukan. Jangan ya. Oke, udah. Ya, kemudian itu terakhir. Kemudian kita masuk ke closing. Penutupnya kayak gimana? Tadi penutupnya adalah dengan, ya, ini dia. That is all about myself. Itu tentang saya atau thank you. Dan that is the story about myself atau I cannot wait to hear yours. Ini penutup, closing. Ya, bagian. Oke, tadi pronounnya udah. Tensesnya adalah tadi menggunakan apa namanya? Kata you ya dan sebagainya. Berarti sudah kita jelaskan bagian dari kebahasaan dan struktur self introduction. Ya. Sampai sini mungkin ada yang bertanya dari unsur kebahasaan sama struktur dari self introduction. Any question? Pertanyaan mungkin? Pertanyaan apa aja? Sudah jelas atau belum? Do you understand? Yes, yes or no? Yes. Yes. Oke, kalau gitu sekarang kita akan tepuk tangan lagi ya, biar lebih semangat lagi. Stand up please. Stand up. Kita ulang lagi tepuk tangannya yang tadi ya. Kalau saya bilang good morning, don't forget to clap your hands once ya, sekali lagi. Good afternoon. 2, good evening. 3, good night. Okay, are you ready? Alright, good morning. Good afternoon, good evening, good night, good morning, good afternoon, good evening, good night, good night, good night, good afternoon, good evening, good evening, good morning. Good. Oke, saya ada satu lagi ya. Sekarang kita tepuk namanya tepuk cinta. Ya, pernah jatuh cinta ya? Pernah jatuh cinta ya? Tepuk cinta. Oke ya. Gimana tepuk cinta?
Kalau cinta bilangnya begini ya. Oke, ya. Ini cinta kecil ya. Cinta kecil. Cinta sedang kayak gini ya, cinta sedang. Cinta besar kayak gini ya. Cinta kamu begini ya. Oke, bisa ya. Diawali dengan tepuk tangan ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya. Lagi. Pakai tepuk tangan tapi ya. Oke, are you ready? 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya. Kamunya sama orang yang dicintai boleh ya? Cintai semua kan? Ya, sesama teman ya, jangan lebih dari teman ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Masih lemas. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, go. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Kayaknya boleh nih ekspresif ya, sini. Coba sini, contohin. Coba. Oh, ada ceweknya juga. Coba di sini. Contohin bagaimana tepuk cinta ya. Ayo. Oke. Dia yang ada gerakannya ya. Kita suaranya tadi ya. Kamu yang gerakan tadi ya. Oke. 1, 2, 3, go. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke. Oke, thank you, sit down. Sekarang saya akan memberikan contoh dalam videonya ya, bagaimana memperkenalkan ya, introducing myself. Oke. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Vindi Ananda Aminah. You can call me Vindi. I'm 20 years old. I was born in Madiun. I'm a college student in Polytechnic of Malang. I like listen to a song. My favorite food is fried rice and my favorite drink is milk. I love to drive around the big city in holiday, and I'm reliving my happy moment on social media. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comments, and subscribe. Bye-bye. See you everyone. Oke. One more ya, kita dengar sekali lagi. Tadi apa saja yang dibilang sama dia ya? Hello everyone, let me introduce myself. My name is Vindi Ananda Aminah. You can call me Vindi. I'm 20 years old. I was born in Madiun. I'm a college student in Polytechnic of Malang. I like listen to a song. My favorite food is fried rice and my favorite drink is milk. I love to drive around the big city in holiday, and I'm reliving my happy moment on social media. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comments, and subscribe. Bye-bye. Oke ya. Siapa yang pernah bikin kayak gini? Belum pernah ya? Oke, tadi yang disebutkan dari dia, dari strukturnya, apa saja sih yang dia bilang? Openingnya dia bilang apa openingnya?
Apa? Openingnya apa? Ya, let me introduce myself. Boleh ya tadi ya. Kemudian dari kontennya dia bilang apa aja? Name, apa ya? Apa lagi? Age-nya ada nggak? Ada, oke. Address-nya ada? Ada. Hobinya ada? Ada. Nggak ada hobinya? Dia suka dengerin musik. Itu sama aja dengan hobi ya. I like to listening to music. Saya suka mendengarkan musik. Itu bisa dinyatakan sebagai hobi juga. Ya, jadi kalau hobi itu tidak selalu diawali dengan my hobby, tapi bisa diawali dengan I like, ya, atau kesukaannya juga. Ya. Kemudian cita-cita ada? Nggak ada ya. Oke, sampai sini aja. Oke. Itu yang dikatakan sama dia. Sekarang kita akan dengarkan satu lagi, yaitu dari sini ya, misalnya. Applied positive psychology is one of those fields where it can allow people of even different professions come and study this course. It can impact the culture of an organization to achieve better productivity. Oke. Hello everyone, good morning. I hope you all have a great day. So, do you know me? No? It is so bad. Okay, let me introduce myself. Your notes never laugh. My name is Shifa Yoseliza. You can call me Shifa. I'm 19 years old and I'm a student in Muhammadiyah University of West Sumatra, majoring in law. Previously, I attended at SMA Wanlai Sambu Halaban. I chose the major because from a young age, I was interested in law and I want to be a prosecutor. I was born in Suiki, 31 May 2002. I come from Suiki, but I live in Payakumbuh. I'm the youngest of 4 siblings. I have one older brother and 2 elder sisters. My father's name is Yoseliza. He is a civil servant. And my mother, Elroza, she is housewife. My hobby is dance. I start dancing from the age of 5, and I always participate in many competitions. My favorite food is instant noodle. My favorite drinks is chocolate milk. That's all about me. Thank you very much for your attention. See you. Alright, see you. Alright. Oke, tadi yang kedua ya, dia menyebutkan apa tadi? Yang pertama? Nama ya, ada ya? Oke, nama ada. Setelah nama apa? Apa? Age, ada age? Ada? Oke. Address? Ada. Di mana dia tinggal tadi? Sumatera ya, di Payakumbuh. Tahu Payakumbuh? Tahu ya. Hobinya ada? Hobinya apa tadi? Dance ya. Kemudian apa lagi? Kesukaan ada? Sukanya apa? Noodle ya? Susu coklat dan seterusnya. Oke, good. Berarti ada semua? Oke. Closingnya apa closingnya? See you. Oke, closingnya dengan see you. Oke, atau thank you. Alright, good. Dah. Setelah kalian tahu semua struktur dan kebahasaannya, sekarang saya akan membagi kalian ke dalam kelompok ya. Oke, kelompoknya bagi ke dalam 6 kelompok. Ini dari berapa orang? 40. Oke, kita bagi dalam 4 baris aja deh kalau gitu ya, 4 kelompok ya. Nanti tolong dirubah menjadi sebuah kelompok ya, mejanya didekatkan menjadi sebuah kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4 ya. Silakan guys, rubah menjadi kelompoknya. Ayo. Mejanya disatukan seperti kelompok. Ini juga dibuat kelompok, Boleh atau dibuat seperti kelompok kayak gimana?
Ya. Oke, kelompok. Oke, ini satu ya, dipegang dulu ya. Satu. Ini buat satu kelompok, dipegang dulu. Bisa ya. Satu kelompok dipegang dulu. Ya. Oke. Satu kelompok dipegang, ini buat dua ya. Oke. Dua. Oke, satu lagi bagi dua. Bagi dua. Bagi dua, benar. Oke guys. Yang kalian dapatkan itu adalah teks dari perkenalan ya. Mungkin tidak semuanya, cuma satu saya bagi untuk bersama-sama. Kalian mendiskusikan guys ya, nanti mendiskusikan. Apa saja yang didiskusikan? Coba kalian cari tahu ya. Dari unsur pertama, unsur kebahasaan. Ya, dia menggunakan pronounnya apa? Kata gantinya. Ada I-nya enggak? Ada you-nya enggak? Ada we-nya enggak? Dan seterusnya. Di dalam teksnya. Kemudian, di dalam strukturnya, coba kalian tahu mana openingnya. Ada openingnya enggak? Mana kontennya, bagiannya apa aja? Ya, nanti disebutkan, berarti nanti ditulis ya. Satu orang nanti akan presentasi. Ya, dipilih untuk menyebutkan strukturnya. Ya, kebahasaannya gimana, strukturnya gimana, dari openingnya, kontennya, sama closingnya yang ada di situ. Oke? Nanti yang belum tahu boleh nanya, diskusi kayak gimana sih. Tapi kalau udah selesai, saya kasih waktu 10 menit ya, 10 menit coba diskusikan mana termasuk strukturnya dan kebahasaannya. Oke, nanti setelah sudah siap, satu orang presentasi perwakilan dari grupnya. Oke?
Ready? Ready ya? Ready ya? Hah? Oh ya udah. Oke, ready? Ready. Okay. All right. Good night. Alright, good ya. Now we would like to presentate. Kita akan melakukan presentasi ya. Presentasi itu adalah kalian yang sudah saya berikan tugasnya, perwakilan masing-masing grup. Pertama, kalian adalah mencoba untuk memberikan mana sih unsur kebahasaannya, yaitu dari pronoun sama tensesnya ya. Pronoun maksudnya kalian sebutkan aja dia pakai subjek apa. Subjek I, subjek you, subjek we, she, dan he. Sebutin ada berapa. Kemudian kalau tensesnya ada kata kerja. Kalau kalian tahu, sebutin kata kerja apa yang dipakai. Ya, kata kerja misalnya ada kata live, kata kerja pertama. Ya, sebutkan. Kalau kalian nggak tahu berarti di skip aja. Setelah itu kalian sebutkan unsur dari strukturnya. Ya, openingnya ada nggak di situ? Kemudian ada nggak kontennya? Ada nggak closingnya? Seperti itu saja sebutkan. Oke? Okay? Do you understand? Alright, now we going to presentate a presentation. Okay, who want to be number one? Siapa yang mau coba untuk pertama kali? Yang pertama? Grup mana dulu? Raise your hand. Come on. Which one? 1, 2, 3, 4. Grup mana dulu nih? Okay, we would like to go to group 1. Alright, group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fitran. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk presentasi. Dan untuk kebahasan dari teks yang dikasih tadi, pronounnya itu I dan you. I dan you, oke. Untuk strukturnya mulai dari opening ada hi dan good morning. Ada hi and good morning, oke. And then? Yang ketiga adalah selamat. Saatnya memasuki jam keempat. Oke, name-nya boleh disebutkan, name-nya siapa? Untuk name-nya Harry Stewart. Oke, and then? Age no. Address no. Age-nya berapa? Age-nya no. Age-nya no, oke. Age-nya no, hobi no. Hobi yes. Hobi yes, hobinya apa? Traveling. Traveling, oke, next. Ambitionnya nggak ada. Ambition nggak ada, oke. Life-nya traveling, good day, finish weekend. Traveling, Weekend. oke. Ya, closingnya? Closingnya no. Closingnya no. Oke, dengan ada konten yang ikuti closing no. Oke, finish? Oke. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Very good, very good. Thank you, Fitran. Good job. Okay. Give me the mic. Thank you, guys. Now we go to the group number 2, right? All right. Group number 2, who will be the speaker? Who? You are. All right.
Give applause, give applause, give applause. Alright. Can you? Jepit. Right. Alright, student. Good night. Alright. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Awang Astaguna sebagai perwakilan kelompok 2. Ingin menjelaskan di teks perkenalan ini terdapat unsur kebahasaan. Pronoun di sini ada kata I dan you. Okay. Tense-nya atau kata kerja ada call, ada read dan ada writing. Okay. Opening di sini menggunakan kata hi. Dan konten yaitu strukturnya. Namanya di sini tertulis my name is Sofia. Panggilannya Sophie atau Via. You call me Sophie or Via. Di sini tidak ada address atau alamat. Di sini I live in Jakarta dan study here dan belajar di sini. Hobinya di sini tertulis my hobby is reading books, membaca buku atau dan writing poems atau menulis puisi. Ambition nggak ada. Yeah, okay. Closingnya menggunakan kata thank you. Thank you. Ya. Okay, finish. Finish. Okay, close. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkenalan. Openingnya itu adalah good morning dan everyone. Please let me introduce myself. Okay. Kontennya name. My name is Lita. Addressnya tempat tinggal I am from London. I'm Lex, reading and writing like one of my favorite way to spend the time is going outside. White reading my favorite books like comics, novel, short story, and putty books under the tree canopy. Whole days. Closingnya, that's all about me. If you want to check out on know me better, please follow me Instagram account at. Thank you for your attention. Unsur kebahasaannya pronoun I and you, tensesnya reading and writing. Thank you. Alright, give applause. Thank you very much. That's from group 3. Now, give to group 4. Kasih mic-nya group 4, silakan. Alright. Stand up, please. Grup terakhir, tapi grup yang jangan mau kalah dengan grup yang lain ya. Yang paling keras suaranya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi untuk memperwakili kelompok 4. Struktur opening good morning, konten nama Andre, umur years old 25 years old. Andre live in Yogyakarta. My hobby is place videos photographer. Closing, if you want to see my portfolio, you can check my YouTube. Closing, if you want to see my portfolio, you can check my YouTube channel. For now, I, you, tense, live, work. Unsur kebahasaan, pronoun I, we, tense, live, and work. Struktur I, konten Nai Febrian. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, good job. Thank you. Ya, very good. Thank you guys ya. Semuanya sudah mempresentasikan hasilnya. Good job ya. Bagus semuanya. Tapi ingat guys, kalau mau mempresentasikan, don't forget ya, kita perkenalan dulu ya. Tadi dikenalkan dengan nama ya. My name is bla bla bla. I'm from group 1 to group 3 ya. I would like to presentate my presentation, diawali dengan kayak gitu. Jadi jangan langsung presentasi, tapi perkenalan dulu ya. Kalau bisa sih kalau pelajarannya bahasa Inggris, perkenalannya juga dengan bahasa Inggris gitu ya. Kemudian setelah presentasi ditutup ya, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu. Jadi ditutup dengan penutupan dengan menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi sekalian bisa presentasi dimulai dari sekarang, diawali dengan kayak gitu ya, awalan, konten sama closing sama perkenalan kayak tadi. Jadi ritualnya atau stepnya sama dengan perkenalan kalau mau presentasi. Oke? Good. Kemudian sekarang saya akan bertanya kepada kalian ya, setelah kita mempelajari materi mengenai self introduction, saya tanya sekali lagi, do you understand how to introduce yourself? Yes or no? Yes ya. Kalian sudah mengerti bagaimana memahami cara memperkenalkan diri. Caranya gimana tadi? Ada apanya dulu? Ada opening, apanya lagi? Konten, apanya lagi? Closing. Dalam konten ada apa aja? Nama, umur, alamat, hobi, ya, dan lain-lain. Cita-cita kalau ada, perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam Bu Irma. Selamat siang. Siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Irma. Bu Irma baik? Alhamdulillah sangat baik sekali. Kita ketemu lagi ya Mister, setelah kemarin kita ada 2 kegiatan. Kita tadi kemarin hari Seninnya kita sudah melakukan percakapan praobservasi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan di hari Jumat, di mana saya observasi ke kelas ya Mister ya. Betul. Di kelas 11, di kelas 10 TEI gitu. Saya sudah mengobservasi bagaimana Mister Salim melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan. Nah, mohon izin hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas 10 TEI gitu ya. Betul. Mohon izin Mister bisa diceritakan kembali nggak biar kita sama-sama mengingat ya. Area pengembangan yang Pak Salim lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas 10 TEI itu apa saja nih? Oh gitu, baik. Jadi area pengembangannya pertama adalah saya ingin menitik beratkan dalam hal listening sama speaking ya. Jadi listening itu bagaimana dia bisa mendengarkan bagaimana cara materi tentang self introduction. Jadi dia bisa tahu bagaimana caranya memperkenalkan diri. Dan nantinya di dalam yang kedua areanya adalah speaking, bagaimana dia bisa mempresentasikan langsung cara self introduction atau memperkenalkan diri. Nah, waktu yang saya mengajarkan tahapan pertamanya adalah yang biasa dalam pembelajaran adalah dari doa dulu. Ya, setelah doa saya menyebutkan atau absensi kehadiran anak-anak. Kemudian yang ketiga setelah itu adalah saya memberikan pertanyaan pemantik dulu, ya, pertanyaan pemantik mengenai pembelajaran. Kemudian setelah itu adalah saya memberikan atau memberitahu tujuan pembelajarannya, ya. Setelah memberitahu tujuan pembelajarannya, kemudian saya memberikan sedikit
ice breaking lah, biar mereka tidak tegang dalam belajarannya. Setelah ice breaking, saya menjelaskan materi yang saya ajarkan, ya, mengenai self introduction, dari struktur bahasanya, dari kebahasaannya, dari jenis kalimat yang ada di dalam self introduction. Kemudian setelah itu saya juga memperlihatkan tidak hanya materi secara visual, tapi juga secara audio visual, yaitu saya memperlihatkan di dalam YouTube, ya, cara memperkenalkan diri. Jadi mereka bisa tahu bagaimana pronounce, ya, bagaimana cara mengucapkan, ya, bagaimana gestur atau gerak tubuh yang baik dalam memperkenalkan diri. Kemudian setelah setelah memperkenalkan setelah materinya, saya juga memberikan pengelompokan. Setelah saya kelompokkan untuk memberikan assessment, ya, saya kasih beberapa kelompok, dan setelah itu saya kasih assessment ke anak-anak. Nanti setelah diberikan assessment, di dalam kelompok itu masing-masing perwakilan, ya, ada yang menjadi speaker. Nah, nanti yang speaker itu akan presentasi apa hasil dari assessmentnya, gitu. Dan di bagian terakhir saya merefleksikan kira-kira ada kendala nggak dalam pelajaran, ya, tanya jawab mengenai materi yang sudah kita lalui. Dan terakhir adalah menutup. Itu yang saya kerjakan atau saya lakukan di pembelajaran waktu itu. Oke, luar biasa ya. Kemarin saya melihat anak-anak tuh antusias waktu ice breaking-nya dengan tepuk cintanya ya, Mister ya. Iya, sih ingat juga. Nah, jadi dari apa yang saya lihat dan Mister sampaikan tadi, terdapat kesamaan bahwa Mister sudah melaksanakan pembelajaran yang memberikan diferensiasi konten, gitu kan. Tadi Mister menyebutkan ada dikasih materi, baik lisan maupun tulisan, kan terlihat ya di layar proyektor itu. Nah, kemudian bagaimana nih perasaan Mister setelah melakukan kegiatan tersebut? Ya, perasaan saya sih ya cukup cukup senang juga, ya, perasaan. Kemudian juga mungkin ya masih ada kekurangan lah dalam kiranya saya memberikan materi kepada siswa-siswa saya, itu yang saya rasakan. Nah, kalau tadi kan Mister menyebutkan ada kekurangan gitu ya. Nah, kalau diukur tingkat keberhasilannya nih dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan asesmennya nih, tingkat keberhasilannya menurut Mister itu ada di skala berapa nih? Berapa persen? Dari persen ya, mungkin saya bisa bilang dari 100 saya bilang mungkin 80%. 80% ya. 20% masih kurang. Nah, berarti kan ada 20% yang ingin ditajamkan lagi, ingin dikembangkan lagi. Nah, dari proses pembelajaran kemarin, apa nih yang menjadi evaluasi Mister, hal-hal yang perlu ditajamkan kembali untuk mencapai 100% ya? Apa aja nih, boleh diceritakan nggak Mister? Ya, baik. Yang saya lihat sih dalam materi yang saya ajarkan, yang ada kekurangannya adalah ketika saya memberikan kelompoknya. Di dalam kelompok itu saya melihat tidak semuanya berperan atau berpartisipasi dalam kelompoknya. Jadi hanya beberapa anak saja yang memberikan masukan atau yang ikut andil, ya, dalam pembelajaran ketika saya memberikan asesmen secara berkelompok. Seperti itu. Jadi memang anak-anak tuh nggak 100% aktif gitu ya, ada beberapa yang memang kurang aktif gitu. Ada lagi nggak Mister selain itu, selain anak-anak yang nggak aktif, 20%-nya itu menurut Mister apa lagi nih evaluasi? Iya, kemungkinan juga saya dalam materi, ya, dalam pemberian materi, ya, saya harus lebih banyak memberikan contoh kali ya. Karena saya kemarin itu contohnya hanya sedikit saja, ya. Jadi lebih banyak contoh-contoh nanti yang akan saya berikan. Oke, jadi tadi anak-anak yang kurang aktif, kemudian penyajian materinya mungkin perlu ditambahkan contoh-contoh yang lebih banyak gitu ya, Mister. Selain kedua hal ini ada lagi nggak, Mister? Apa lagi ya? Itu
Tidak ada kayaknya, baru satu itu aja. Aja ya, dua aja ya. Dua aja. Yang pertama, pembagian kelompok gimana semua bisa aktif. Yang kedua, memberikan materi yang banyak contoh, memberikan contoh-contoh real gitu kali ya. Betul. Nah, kemudian dari yang Mister sampaikan tadi kan ada permasalahan ya, ada yang 20% kurang. Nah, apa nih rencana tindak lanjut ke depannya? Oke, ya, berarti rencana tindak lanjutnya adalah karena saya masih belum bisa bagaimana memanage biar anak-anak semua aktif ya dalam berkelompok ya. Kemungkinan ya saya akan memperbanyak lagi pelatihan-pelatihan ya, bagaimana cara pembelajaran yang lebih aktif, lebih menarik. Jadi bisa mengembangkan proses belajar mengajar saya. Jadi rencananya Mister mau melakukan pelatihan ya, secara mandiri gitu kan. Betul. Mandiri bagaimana mengaktifkan siswa yang mode aktifnya belum aktif Ya, gitu ya. betul. Atau mungkin bisa dengan tanya jawab dengan guru-guru lain ya, yang mungkin bisa memberikan masukan. Gimana nih kalau ada masalah kurang aktif siswanya, ada nggak solusinya seperti itu ya. Jadi dengan tanya jawab dengan guru lain ataupun dengan pelatihan mandiri. Oke, berarti ada dua rencana Ada ya. dua rencana. Kalau untuk yang tadi yang kedua, Mister, yang memberikan materi yang banyak contohnya nih, tindak lanjutnya seperti apa, Mister? Berarti dengan banyak contohnya, dengan saya memberikan banyak video-video ya, video-video ya, dalam contoh dalam self introduction berarti perkenalan diri ya. Kalau kemarin mungkin saya cuma 1-2 contoh, ya kemungkinan nanti saya memberikan lebih banyak contoh ya, 5 atau 6 contoh bisa lah, biar bisa mereka lebih lebih familiar, lebih banyak ya, lebih tahu, jadi lebih real gitu kan. Jadi untuk prakteknya mereka juga akan mungkin bisa mempermudah mereka dalam prakteknya. Jadi untuk yang permasalahan atau kendala yang nomor 2 tadi ya, untuk materi yang lebih beragam contohnya, Mister berencana untuk memperkaya contoh, memperkaya materi mungkin baik apa nih, Mister? Baik sosial media Ya, atau bisa. apa? Dengan Apa nih yang perlu dukungan apa nih untuk ya, yang kedua? Kalau kedua dengan sosial media, kalau sekarang sih banyak trending TikTok kali ya. Di TikTok juga ternyata banyak juga materi-materi mengenai pelajaran bahasa Inggris. Dan di self introduction juga saya baru tahu ternyata ada juga. Nah, saya belum tampilin tuh biar lebih menarik, karena kan ada zaman-zamannya TikTok tuh. Ada gerakan-gerakannya juga. Mungkin itu lebih menarik buat siswa kan. Iya, kayaknya sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang ya. Melek banget sama teknologi. Lebih antusias mungkin ya. Bisa jadi. Mungkin gurunya juga bisa ikutan. Itu dia. Saya masih kaku-kaku lah gitu. Nah, kapan nih kira-kira Mister akan melakukan tindak lanjut tersebut? Rencananya ya berarti setelah ini kemungkinan minggu depan lah. Minggu depan ya saya akan melakukan rencana tindak lanjutnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke, luar biasa, Mister. Mudah-mudahan, doakan ya. Sukses selalu. Amin. Pokoknya. Nah, mungkin ada lagi Mister yang ingin Mister sampaikan ke saya atau Mister informasikan ke saya? Apa ya? Ya kalau mengenai pembelajaran ya di kurikulum Merdeka ya, memang ya sangat dititik beratkan kepada siswa ya. Tidak hanya guru sebagai senternya ya, tapi sudah kita harus siswa ikut serta langsung ya. Jadi kita dikasih kebebasan bagaimana biar materi ini masuk ya, tidak hanya dengan materi-materi hanya menghafal saja, materi-materi yang pembelajaran yang sudah lalu-lalu, tapi kita kaitkan dengan perkembangan pada zaman sekarang. Jadi mereka lebih antusias, lebih menyenangkan lah ibaratnya belajarnya. Seperti itu mungkin. Luar biasa. Kayaknya saya sefrekuensi nih sama Mister. Saya sangat sepakat sekali bahwa sekarang pembelajaran itu kan berpusat pada siswa ya. Jadi sumber belajar yang bisa siswa dapatkan itu juga sangat beragam sekali gitu kan. Dan yang menjadi titik poinnya gimana kita guru
memfasilitasi sih Mister, karena terkadang mereka tahu tapi nggak tahu cara pakainya gitu kan, Betul. nggak tahu bener enggaknya seperti itu. Jadi kayaknya Mister Salim ini udah guru yang memang berpusat pada siswa banget. Nah, izin Mister memberikan feedback dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, pada saat kegiatan pembelajaran maupun perencanaan kemarin, saya sudah melihat diferensiasi ya, terutama di diferensiasi di bagian kontennya. Mister sudah kasih materinya, apa namanya, di tampilan, di bukunya mereka juga sudah ada, kasih contoh video, itu sangat bagus banget gitu kan. Itu di diferensiasi kontennya, kemudian diferensiasi prosesnya juga sudah kelihatan, terbukti dengan banyaknya apa namanya, terlihat pada kelompok-kelompok siswa yang berdiskusi, mengerjakan, bahkan mempresentasikan self introduction-nya gitu ya Mister. Itu sudah sangat bagus gitu. Tinggal nanti mungkin ditambahkan sama diferensiasi produk kali ya. Diferensiasi produk ya, apa namanya, sedikit demi sedikit gitu ya Mister. Kemudian pada pembelajaran sosial emosionalnya saya juga sudah melihat bahwa Mister sudah memfasilitasi anak untuk berdoa, nggak hanya Mister yang berdoa, yang memimpin doa ya, tapi meminta anak berdoa, memimpin doa dalam bahasa Inggris. Itu kan satu kemampuan yang kalau nggak diasah ya nggak berani gitu ya. Harus itu. Berdoa. Kemudian pada saat tampil presentasi udah ada pembagian kelompoknya, jadi sadar bahwa dia itu di posisi tugas yang mana, itu sudah ada. Kemudian pada saat tugas kelompok juga saya melihat interaksi yang positif antar sesama apa namanya, sama peserta didik dalam satu kelompoknya. Ya memang tidak semuanya aktif ya, akan tetapi ada interaksi yang positif, bahu membahu gitu. Cuma mungkin karena apa namanya, kelompok yang besar, jadi kan interaksinya nggak menyeluruh ya, nggak semuanya. Tapi sudah sangat baik, tinggal nanti diantisipasi seperti yang Mister bilang tadi, apa namanya, pembagian dalam satu kelompok itu nggak semuanya aktif gitu, tapi mungkin bisa ada strategi-strategi lain gitu ya. Dicari tahu. Kemudian pada saat pembelajaran juga sudah dilaksanakan strategi pembelajaran esai ya, diawali dengan ice breaking, kemudian fokus study, belajar, diakhiri sama assessment gitu. Mister juga sudah memberikan apresiasi ya, apresiasi bagi kelompok, bagi anak yang sudah presentasi. Itu kan mungkin bagi anak hal yang luar biasa ya, gitu. Jadi nambah percaya diri. Betul, harus didukung memang. Kalau nggak diapresiasi mereka bakalan kurang percaya diri lah gitu. Siap, Mister. Ada lagi nggak yang perlu kita diskusikan lagi, Mister? Kalau dari Mister? Sementara cukup kali ya, cukup itu ya, aja. Mister ya. Siap, berarti nanti apa namanya, rencana tindak lanjut yang tadi disampaikan ya, semoga saya berdoa aja bisa dilaksanakan gitu ya Mister ya. Amin. Mudah-mudahan terlaksana, amin. Siap, terima kasih banyak Mister Salim. Sama-sama. Sehat, sukses, semangat selalu. Sama-sama, Ibu juga. Sampai ketemu lagi di percakapan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.